Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas semua informasi umum yang harus kamu tahu pada anime Attack on Titan Season 4 Part 1, 2, 3, dan 4. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Sebelumnya admin sudah membahas untuk semua informasi Season 1, Season 2, dan juga Season 3 ya. Oke, lanjut. 1. Marley, kediktatoran militer. Setelah perang besar Titan di mana pahlawan Helos memimpin mereka menuju kemenangan, Marley dihidupkan kembali sebagai kekuatan militer yang tangguh. Memanfaatkan 7 dari 9 Titan sebagai prajurit, Marley menaklukkan negara-negara musuh dengan kekuatan luar biasa mereka. Selain prajurit mereka, pasukan Marley Angkatan Laut dan Angkatan Udara membantu menginjak-injak musuh mereka. 2. Ban lengan Eldian. Ban lengan ini digunakan untuk membedakan iblis Eldia dari ras lain. Orang tua dari kelas yang lebih tinggi mungkin memiliki ban lengan dengan warna berbeda. Warna ban lengan juga dapat bervariasi tergantung apakah Eldian berada di militer atau warga sipil biasa. Para tetua di Marley wajib mengenakan ban lengan saat keluar rumah. 3. Calon prajurit, sebuah unit tentara anak-anak yang terdiri dari iblis Eldian. Di bawah komando tentara Marley, mereka menjalani pelatihan keras dan dipilih berdasarkan nilai, keterampilan, perilaku, kepribadian, dan pengabdian mereka kepada Marley. Karena hanya iblis yang dapat mewarisi 9 Titan, keberadaan para Eldia sangat penting untuk pertahanan Marley. Dengan demikian, para tetua yang terpilih menjadi prajurit diberikan status Marley kehormatan bersama dengan keluarga dekat mereka. 4. Keluarga Tiber, keluarga bangsawan yang memberontak melawan Eldia dalam perang besar Titan 100 tahun yang lalu. Mereka bergandengan tangan dengan pahlawan Marley Helos untuk mengalahkan kekaisaran Eldia dan mengakhiri perang. Sebagai bangsawan yang memiliki Warhammer Titan, mereka telah membimbing Marley selama bertahun-tahun dan memiliki pengaruh yang signifikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini Willy Tiber adalah kepala keluarga. 5. Operasi Pulau Paradis untuk merebut kembali Founding Titan. Sebuah misi dilaksanakan di bawah komando Theo Magat. 4 prajurit dikirim untuk menyelesaikan misi: Marcel Galliard, Rainer Brown, Bertolt Hoover, dan Annie Leonhardt. Tujuan mereka adalah menyusup ke Pulau Paradis, merebut kembali Founding Titan dan mengembalikannya ke Marley. 5 tahun setelah dimulainya, 2 prajurit ditangkap oleh musuh dan 1 lainnya terbunuh. Meskipun seorang tahanan yang memiliki jauh Titan dibawa kembali ke Marley, dari anggota aslinya hanya Rainer yang kembali dengan selamat. 6. Titan Palu Perang. Titan yang diwarisi oleh keluarga Tiber dan dipegang oleh adik perempuan Willy, Lara Tiber. Tubuhnya terbungkus dalam cangkang putih yang tercipta dari kemampuan pengerasannya yang luar biasa. Selain itu, ia dapat menggunakan kemampuan pengerasan yang sama untuk membuat senjata apapun yang diinginkannya. Palu perang, panah otomatis, dan cambuknya adalah beberapa contoh persenjataan seukuran Titan yang digunakan untuk berperang. 7. Perlengkapan ODM baru. Perlengkapan yang digunakan oleh pasukan Pulau Paradis yang menggunakan gas terkompresi dan kait kawat yang ditembakkan dari peralatan khusus untuk memungkinkan tentara mereka meniru penerbangan, meskipun sebelumnya tidak tersedia dengan teknologi di pulau itu. Perlengkapan mencakup pistol semi-otomatis, pedang khusus, dan beberapa tentara bahkan dipersenjatai dengan peluru api, sehingga memungkinkan pertempuran anti-personil dan anti-titan yang unggul. 8. Senapan resmi militer Marley. Senapan baut resmi militer menambahkan 5 tembakan dan dapat dilengkapi dengan pisau standar sebagai bayonet. Mereka digunakan secara rutin oleh unit prajurit Marley, tentara, dan angkatan laut. 9. Armada pengintai. Dibentuk untuk menyelidiki Pulau Paradis setelah operasi perebutan kembali Titan Perintis gagal. Armada pertama berangkat pada tahun 851. Selama 3 tahun berikutnya sekitar 4.600 tentara dengan total 32 kapal pengintai dan kapal perusak dikirim ke Pulau Paradis. Namun belum ada satupun yang kembali ke Marley hingga hari ini. 10. Hizuru, sebuah negara kecil di timur dengan budaya uniknya sendiri yang kepala negaranya disebut shogun.
Menghasilkan banyak insinyur berbakat, Hizuru telah berkembang dalam pengembangan senjata dan pesawat terbang dan pernah menjadi sekutu kekaisaran Eldia. Lambang shogun menggambarkan 3 pedang bermata satu dalam desainnya. 11. Iblis Pulau Paradis. Penghinaan mengacu pada Raja Fritz dan para tetua yang melarikan diri ke Pulau Paradis. Dalam studi Titan, teori ancaman Pulau Paradis menyatakan bahwa para tetua yang melarikan diri ke sana masih menyimpan dendam terhadap perang besar Titan dan membenci seluruh dunia. Dengan ancaman Eren Yeager yang kini terlihat, penghinaan tersebut menjadi lebih nyata dari sebelumnya. 12. Kekaisaran Eldia baru. Nama baru Eldia yang digunakan oleh warga Paradis yang bersimpati dengan tindakan Eren Yeager. Mereka berkumpul di sekitar Eren dan namanya, menyebabkan kekacauan di pulau itu, yang saat ini terbagi atas apakah akan menyerang negara lain atau tidak. 13. Masakan Marley. Masakan daerah Marley yang sebagian besar terdiri dari ikan, udang, dan berbagai kerang lainnya disajikan dengan cara digoreng, dikukus, diasinkan, dan direbus dengan sayuran aromatik. Banyak gaya masakan Marley yang dinikmati oleh orang-orang di seluruh dunia. Anggur merah Marley Selatan yang terkenal sering digunakan sebagai bahan rahasia dalam masakan mereka, namun juga dipadukan dengan makanan. 14. Anggur cairan tulang belakang. Anggur merah yang diproduksi di Marley dengan campuran cairan tulang belakang sake, anak ajaib Yeager. Setelah mengkonsumsi cairan tulang belakang sake dan mendengar jeritannya, subjek Ymir akan berubah menjadi Titan murni yang menuruti perintahnya. Anggur dan Titan telah terbukti menjadi senjata yang murah dan efektif untuk menaklukkan negara musuh. 15. Penelitian Titan. Penelitian mengenai kekuatan unik subjek Ymir untuk menjadi Titan bidang studi sejak era Kekaisaran Eldia. Tidak hanya mencakup biologi para Titan itu sendiri, tetapi juga ideologi para Eldia yang memiliki kekuatan dan cara menghadapinya. Meskipun diteliti secara ekstensif selama bertahun-tahun, kebenaran tentang Titan masih tetap menjadi misteri. 16. Distrik Shiganshina. Distrik pemukiman berbenteng di Pulau Paradis, tempat operasi merebut kembali Titan perintis dimulai pada tahun 845. 5 tahun setelah runtuhnya tembok Maria, distrik tersebut dihuni oleh para Titan. Namun dengan kegagalan operasi tersebut, lubang tersebut ditutup oleh Eren Yeager dan keadaan distrik saat ini tidak diketahui. Tujuan utama dari strategi baru ini adalah agar Kar Titan dan Jauh Titan menyusup ke Shiganshina, distrik paling selatan. 17. Perlengkapan anti-Titan. Setelah penggerebekan di Liberio di mana perlengkapan turret Kar Titan rusak, perlengkapan baru dirancang untuk mengalahkan Titan perintis. Senjata ini meningkatkan artileri anti-Titan yang diambil dari pasukan Sekutu Timur Tengah dengan dirancang untuk menembus bahkan melalui pengerasan Titan. 18. Serangan kejutan Pulau Paradis. Tujuan dari serangan mendadak ini adalah untuk merebut kembali founding Titan. Tidak diketahui kondisi apa yang dipenuhi untuk mengaktifkan kekuatan founding Titan, oleh karena itu sangat penting untuk mengamankan founding Titan sebelum kekuatannya dapat digunakan. 19. Berteriak. Para tetua yang telah menelan cairan tulang belakang sake, Yeager, berubah menjadi Titan murni dari jeritannya. Kehilangan keinginan mereka sendiri, para Titan ini mematuhi Zeke tanpa peduli siapa mereka atau kehidupan mereka sebelumnya. 20. Koordinat. Tempat di mana sebuah jalan berpotongan. Di sana waktu bersifat instan dan tidak terbatas. 21. Asal-usul Titan. Menurut legenda, pendiri Ymir memperoleh kekuatan para Titan ketika melakukan kontak dengan sesuatu. Selama beberapa generasi, darah dan kekuatannya diwariskan oleh para tetua. Namun identitas sesuatu yang memulai semuanya masih belum diketahui. Itu mungkin semacam parasit patogen, dewa yang mengasihani pendiri Ymir dan memberinya kekuatan atau sesuatu yang lain. 22. Senapan anti-Titan. Senapan sekaliber besar yang dikembangkan untuk digunakan melawan Titan, memulai debutnya dalam serangan mendadak di Pulau Paradis. Senapan ini cukup kuat untuk menjatuhkan Titan dengan pukulan di tengkuknya, namun kegunaan senapan tersebut dipertanyakan. Ukurannya, beratnya, dan recoil yang signifikan membuatnya menjadi beban bagi penembaknya. 23. Gemuruh Aka Rumbling. Digunakan sebagai ancaman palsu oleh Raja Fritz ke-145
untuk membawa perdamaian ke Pulau Paradis selama 100 tahun terakhir. Karena sumpah untuk meninggalkan perang, gemuruh atau jutaan titan kolosal tidak dapat digerakkan sampai sekarang. Menyusul runtuhnya 3 tembok Pulau Paradis, barisan titan kolosal meratakan semua yang menghalangi mereka. Kini setelah kegaduhan sedang terjadi, kehancuran dunia sudah dekat. 24 Desa Ragako, sebuah desa yang sepi setelah dikuasai oleh para titan. Setibanya mereka, para pengintai menemukan seekor titan dengan anggota tubuh yang sangat kecil sehingga tidak dapat bergerak. Kemudian ketika para titan sedang dibasmi dari pulau tersebut, mantan penduduk Ragako, Connie Springer, meminta agar desa tersebut menjadi zona pengamatan titan dan dibiarkan apa adanya. 25 rebusan Hanji dibuat dengan bahan-bahan yang dicuri dari desa terdekat. Sup yang dimasak oleh Hanji ini mengandung banyak kentang untuk membantu mengenyangkan perut. 26 kapal terbang. Teknologi Hisuru harus digunakan untuk melayani kapal terbang pertama di dunia yang menggunakan iceberg stone sebagai bahan bakarnya. Karena dirancang untuk mengamati kekuatan gemuruh, pesawat ini mampu melakukan penerbangan antar benua jarak jauh. 27 musuh dan sekutu. Ketika Titan adalah ancaman terbesar, Titan adalah musuhnya. Ketika negara menjadi ancaman terbesar, maka negara menjadi musuh. Sebab selama orang-orang memegang teguh keyakinan yang berbeda, musuh akan selalu ada. 28 dunia. Di balik tembok ada laut. Di sisi lain lautan luas berwarna biru adalah sebuah benua. Benua itu memiliki kota-kota, pasar-pasar yang ramai dan berbagai macam orang yang tinggal di sana. Sama seperti di pulau itu, namun di dunia luar rakyat Ymir dibenci lebih dari siapapun. 29 Titan Kiamat. Titan dengan tubuh lebih dari kolosal Titan dengan panjang total beberapa ratus meter. Berbeda dengan Titan pada umumnya, sebagian besar tubuh raksasanya terdiri dari tulang. Tulang rusuk yang tak terhitung jumlahnya yang memanjang dari tulang belakang menjadi kaki tubuh raksasa yang terus bergerak maju berayun perlahan dari sisi ke sisi, terlepas dari daratan atau lautan. Ini membawa serta Titan yang tak terhitung jumlahnya. Titan ini yang telah menelan Attack Titan, Warhammer Titan, Founding Titan, dan Beast Titan akan mampu mengendalikan semua Eldia jika pewarisnya menginginkannya. 30 Pelabuhan Odiha, sebuah kota pesisir yang terletak di bagian tenggara benua Marley. Negara ini mempunyai fasilitas pelabuhan yang sangat besar dan banyak warganya yang bekerja di industri transportasi air. Tidak hanya menghadap ke laut di bagian tenggara kota, tetapi juga sungai yang melintasi benua di selatan, menjadikannya titik kunci dalam perdagangan yang menghubungkan sisi benua dan Marley. Sisi utara dikelilingi pegunungan tinggi. Jika gemuruh terjadi, ia akan melewati pegunungan di utara. 31 Benteng Salta, sebuah benteng yang terletak di bagian barat daya benua Marley. Itu dibangun agar sesuai dengan medan sekitarnya dan diciptakan untuk tujuan penelitian dan pembuatan senjata udara, terutama kapal udara. Dikelilingi oleh dataran tinggi berbentuk meja yang mirip dengan benteng, yang juga digunakan sebagai landasan pendaratan dan tempat pelatihan kapal udara. 32 generasi 9 Titan yang lalu, Eren pemegang Attack Titan, Founding Warhammer, dan Beast Titan terhubung dengan founder Ymir. Pendiri Ymir terhubung ke jalan dan ada jalan yang tak terbatas. Tidak ada waktu yang tetap dalam jalan, semua jenis waktu ada. Maka para Titan dari segala masa dipanggil. Kolosal, lapis baja, wanita, rahang, binatang, gerobak, palu perang, penyerang, dan Titan pendiri. Beberapa dari mereka adalah Titan yang kita kenal, yang lainnya belum pernah kita lihat. 33 Titan terbang di langit. Berbeda dengan kasus pewarisan Titan pada umumnya, Falco menjadi Titan murni melalui cairan tulang belakang Seke dan kemudian mewarisi Jauh Titan. Hasilnya setelah Jauh Titan, ia juga mengembangkan ciri-ciri Beast Titan dan bentuk cakar serta rahang yang mengingatkan pada paruh dan cakar burung pemangsa. Ciri terbesarnya adalah sayap besar yang tumbuh di kedua lengannya. Sayapnya yang besar, yang panjangnya bisa mencapai 30 meter ketika lengannya direntangkan, memiliki kekuatan untuk mengangkat tubuh raksasanya ke langit dengan mengepakkannya. 34 Titan Kiamat versi Titan Kolosal.
Titan kiamat yang penggunanya berubah menjadi Titan setelah kehilangan sebagian besar tubuh Titan kiamat karena ukurannya yang sama dengan kolosal Titan dan memiliki kepala yang sama dengan Titan kiamat. Diperkirakan ia setidaknya memiliki kemampuan yang dimiliki oleh Attack Titan. Bahkan setelah kehilangan tubuh, darah bangsawan dan gemuruh, hal itu masih terus berlanjut sekalipun apa yang ada di depannya adalah neraka. 35 dunia tanpa Titan. Bahkan jika para Titan menghilang, rasa takutnya tidak akan hilang. Sekalipun jumlah orangnya berkurang, konflik tidak akan terjadi. Tetap saja seseorang pasti menginginkannya suatu hari nanti. Harus ada dunia di mana kita bisa bergandengan tangan satu sama lain. Harus ada masa depan di mana kita bisa menghormati dan berbicara satu sama lain. Masa depan itu sudah dekat. Dan begitulah semua informasi yang admin sudah bahas dari season 1 sampai season final atau season 4 ini ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.